Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnatul Jannah dari Universitas Darul Ali Sampit, ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan notasi asimptotik. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, apa itu notasi asimptotik? Notasi asimptotik menyatakan batas fungsi-fungsi dari nilai tersebut apabila nilai n semakin besar. Jadi notasi asimptotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n, elemen n yang cukup besar. Sehingga dalam prakteknya, kompleksitas Tn itu secara detail bukanlah hal yang sangat penting. Variabel n yang akan menjadi penentu laju pertumbuhan. Pembuktiannya ada di contoh berikut, yaitu T1n sama dengan n, T2n sama dengan 2n, T3n sama dengan n kuadrat. Perhitungan laju pertumbuhannya dapat kita lihat pada tabel. Jadi terlihat bahwa T1n dan T2n memiliki laju pertumbuhan yang sama atau sebanding. Sedangkan untuk T3n memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding keduanya. Kesimpulannya adalah Tn sama dengan 2n2 kuadrat ditambah 6n ditambah 1 memiliki order n kuadrat karena order of growth-nya sebanding dengan Tn sama dengan n kuadrat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelompokan kompleksitas algoritma agar kompleksitasnya tidak terlalu tersebar dan spesifik. Notasi pengelompokan algoritma adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tn dan Gn. Setiap fungsinya non-negatif dan didefinisikan pada sekumpulan angka alami. Tn merupakan running time suatu algoritma. Yang ketiga ada Gn, beberapa fungsi sederhana yang membandingkan perhitungan dengan Tn. Ada beberapa macam notasi asimptotik. Yang pertama adalah dalam keadaan buruk dan dilambangkan dengan big O. Definisinya yaitu merupakan kumpulan semua fungsi yang order of growth-nya lebih kecil atau sama dengan Gn. Contohnya, n elemen On kuadrat 100n ditambah 5 elemen On kuadrat dan seterusnya. Fungsi Tn dikatakan berada di dalam OGN dinyatakan dengan Tn elemen OGN. Apabila Tn dibatasi atas oleh beberapa konstanta yang dikalikan dengan Gn untuk seluruh n-nya. Jika ada beberapa konstanta C positif dan beberapa bilangan bulat tak negatif n0 sedemikian hingga fungsinya menjadi Tn lebih kecil sama dengan Cgn untuk semua n lebih besar atau sama dengan n0. Yang kedua, keadaan rata-rata yang dapat dilambangkan dengan big omega. Definisinya adalah kumpulan semua fungsi yang order of growth-nya lebih besar atau sama dengan Gn. Contohnya, n pangkat 3 elemen big omega n2, n pangkat 2, dan begitu seterusnya. Fungsi Tn dikatakan berada di dalam omega Gn dinyatakan dengan Tn elemen O Gn apabila Tn dibatasi bawah oleh beberapa konstanta yang dikalikan Gn untuk seluruh n-nya. Jika ada beberapa konstanta C positif dan beberapa bilangan bulat tak negatif n0, maka fungsinya menjadi Tn lebih besar atau sama dengan Cgn untuk semua n-nya lebih besar atau sama dengan n0. Yang ketiga ada big theta atau dalam keadaan terbaik. Definisinya, big theta merupakan kumpulan semua fungsi yang order growth-nya sama dengan Gn. Contohnya, An pangkat 2 ditambah Bn ditambah C. A sama dengan 0. A lebih besar daripada 0. Elemen
theta n pangkat 2, n pangkat 2 ditambah sin n elemen theta n pangkat 2, dan begitu seterusnya. Sehingga fungsi Tn dikatakan berada di dalam theta Gn, dinyatakan dengan Tn elemen OGn apabila Tn-nya dibatasi atas dan dibatasi bawah oleh beberapa konstanta yang dikalikan dengan Gn untuk seluruh n. Jika ada beberapa konstanta C positif dan beberapa bilangan bulat tak negatif n0 sedemikian hingga fungsinya menjadi C2Gn lebih kecil atau sama dengan Tn lebih kecil atau sama dengan C1Gn for all n lebih besar sama dengan n0. Demikian penjelasan tentang notasi asimptotik dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.